Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Andi. Saya mahasiswa D3 Refraksi Optisi Stikes Dharma Husada Bandung. Dalam kesempatan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang pengaruh cahaya terhadap kesehatan kita. Pengaruh cahaya terhadap kesehatan kita. Jadi sebenarnya tubuh kita kan ada jam biologinya gitu. Maksudnya setiap sel dalam tubuh kita itu memiliki jam biologi tersendiri yang disebut dengan circadian rhythm. Nah, circadian rhythm ini mengatur apakah si sel ini aktif atau non aktif. Kebanyakan dari kita kacau jam biologinya karena salah terpapar sinar gitu waktunya. Misalkan harusnya dia banyak terpapar sinar di siang hari, ternyata tidak, atau malah terkena sinar terang di malam hari yang seharusnya tidak terkena sinar di malam hari ya gitu. Jadi cahaya itu sangat penting untuk mensinkronkan circadian rhythm kita ya. Misalkan gini, kita pernah ke Arab misalkan ya. Nah, yang namanya jet lag itu adalah tidak sesuainya jam biologi kita dengan waktu sebenarnya. Makanya untuk meredakan jet lag atau mengobatinya adalah dengan berjemur di pagi hari. Jadi sinar matahari pagi itu akan mereset sistem circadian rhythm kita. Jadi sekitar 2 sampai 10 menit di pagi hari itu cukup. Itu akan mengatakan ke dalam tubuh kita bahwa ini tuh udah pagi. Jadi waktunya nggak perlu pas jam berapa gitu, cuman sekitar misalkan ya jam 6 sampai jam 8 misalkan, di jam-jam itu kita terpapar sinar matahari pagi sebanyak 2 sampai 10 menit. 2 menit mungkin baik, tapi terbaik mungkin 10 menit. Dengan catatan tidak menyakiti mata Anda. Kalau udah nggak nyaman, ya cari cara ya. Tetap melihat terpapar sinar tapi nyaman di mata. Nah, sebenarnya bicara tentang mata ini ya. Mata itu adalah, percaya atau tidak, adalah bagian otak yang keluar dari tempurung kepala ya. Jadi di situ ada sel yang tebalnya seperti kartu kredit, yaitu tiga sel tebalnya mungkin ya. Nah, itu namanya suprachiasmatic nucleus. Itu merupakan sensor buat tubuh kita, buat otak kita untuk mengenali lingkungan sekitar, apakah ini udah pagi atau udah malam. Kalau di pagi hari cenderungnya sinar biru itu terang ya, sinar kuningnya agak-agak gelap gitu. Nah, itu tanda kalau kita terpapar sinar itu, tanda buat tubuh untuk mengeluarkan kortisol dan menghentikan produksi melatonin. Nah, kalau di sore hari kecenderungan sinar biru itu menjadi gelap, sinar kuningnya akan menjadi lebih terang. Nah, itu menjadi tanda bahwa tubuh harus mengeluarkan melatonin. Jadi tubuh dengan otak itu akan mempersepsikan bahwa itu tuh udah mulai malam. Jadi produksi melatonin, yaitu hormon tidur, udah harus diproduksi. Nah, masalahnya dengan orang-orang sekarang, pagi-pagi dia tidak terpapar, siang hari juga tidak terpapar, sore hari tidak terpapar, tapi ketika pulang ke rumah dia terpapar dengan banyak sekali sinar buatan yang sangat terang. Contohnya sinar HP, sinar laptop, sinar TV, bukan cuma cahaya biru ya, tapi semua cahaya terang di malam hari itu akan bisa mengacaukan circadian rhythm kita dan membuat otak itu mempersepsikan bahwa itu masih siang. Jadi istilahnya kalau siang hari nggak dapet, otak akan mempersepsikan
malam, dan sebaliknya ketika malam hari terang benderang, otak akan mempersepsikan itu masih siang, dan akibatnya produksi melatonin akan tertekan dan tidur kita tidak akan berkualitas ya. Jadi apalagi ada penelitian yang mengatakan bahwa terpapar sinar terang jam 11 malam sampai jam 4 pagi dengan kronis ya, tentunya nggak satu malam terkena itu akan mengacaukan sistem habenula kita gitu. Jadi habenula itu yang mengatur hubungan otak ke pankreas, dan kalau kita sering terpapar sinar terang di jam-jam tersebut, maka kita akan mengacaukan sistem gula darah kita gitu kan. Terus pagi-pagi dopamin kita akan tertekan produksinya, maka akan terjadi depresi, nggak mood ya kan. Kita udah tahu ya, dopamin itu adalah hormon yang membuat kita exciting gitu, kreatif, mood kita bagus. Jadi kalau tertekan mungkin akan terjadi efek yang ya kita kurang kreatif, tidak bersemangat. Jadi kan sebenarnya kalau dopamin itu akan mengeluarkan epinefrin gitu ya, untuk supaya kita fokus, dan untuk menjaga produksi dopamin supaya tetap optimal, maka kurangi sinar terang di malam hari, apalagi jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu. Jadi supaya circadian rhythm kita tetap tepat dan akurat, jadi jam biologi kita tetap tepat dan akurat, lakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu terpapar sinar di pagi hari. Oke, kalau nggak ada matahari, tetap si sinar itu sebenarnya bisa mempengaruhi, mereset circadian rhythm kita gitu. Terus di sore hari beberapa jam sebelum sunset terpapar juga kalau bisa gitu ya, sinar matahari sore. Terus hindari sinar-sinar terang di malam hari kecuali terpaksa. Kalaupun terpaksa jangan dilakukan secara kronis gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, jaga tetap circadian rhythm kita tetap akurat. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh.